Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dinda Nur Hidayah dari Fakultas Hukum dengan NIM D1A021018 kelas A1 dengan mata kuliah Ilmu Negara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peradaban Romawi kuno. Romawi kuno adalah sebutan bagi peradaban bangsa Romawi yang dibangun sejak sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Peradaban ini dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat di wilayah semenanjung Apennina atau sekarang dikenal sebagai Italia. Perkembangan Romawi dipengaruhi oleh kondisi geografis yang sangat strategis, yaitu di kawasan Laut Tengah, sehingga cocok untuk perdagangan. Selain itu, lokasi yang dikelilingi 7 pegunungan membuat aman dari serangan bangsa asing. Romawi memiliki iklim yang nyaman dan tanah yang subur sehingga cocok untuk pertanian. Menurut perkembangannya, pemerintah Romawi kuno dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman kerajaan Romawi pada tahun 750 sampai 510 sebelum Masehi, zaman Republik Romawi pada tahun 510 sampai 31 sebelum Masehi, dan zaman Kekaisaran Romawi pada tahun 31 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Kekaisaran Romawi tumbuh menjadi kekaisaran terbesar di dunia pada abad kuno dengan populasi mencapai 20% dari total populasi dunia dan wilayahnya seluas 5 juta persegi pada 117 Masehi. Asal-usul peradaban Romawi kuno. Menurut cerita rakyat, muncul peradaban Romawi kuno diawali dengan didirikannya kota Roma oleh 2 pemuda bernama Remus dan Remulus pada tahun 750 sebelum Masehi. Kedua tokoh tersebut adalah anak kembar dari Rea Silva, keturunan seorang pahlawan dari Troya. Penguasa pertama Romawi adalah Romulus dengan daerah kekuasaan terbatas di kota Roma dan sekitarnya. Perkembangannya Romawi kuno menjadi kekaisaran besar zaman Republik Romawi dimulai pada 510 sampai 31 sebelum Masehi. Pada mulanya, sistem pemerintahannya bersifat aristokrat. Pemerintahan ini kemudian tumbuh menjadi suatu imperium dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas, meliputi seluruh wilayah Laut Tengah pada 264 sebelum Masehi. Romawi berhadap dengan Katragia, bangsa yang menguasai wilayah Afrika Utara dan Mediterania Barat. Kemudian bangsa ini bertempur dalam Perang Punik, di mana Romawi berhasil menghancurkan peradaban Gratakia sepenuhnya. Mereka adalah Julius Caesar, Pompeius, dan Cassius. Legenda mengisahkan ada 7 raja yang memerintah Romawi pada tahun 240. Raja-raja tersebut adalah: yang pertama, Romulus adalah satu-satunya raja Romawi yang tidak dipilih rakyat karena ia merupakan raja pertama sekaligus pendiri Romawi. Yang kedua, Numa Pompilius adalah orang Sabin yang dipilih karena reputasinya sebagai orang yang adil dan beriman. Yang ketiga, Tullus Hostilius adalah raja yang lebih suka berperang dibandingkan mengurangi masalah keagamaan. Yang keempat, Ancus Marcurius. Setelah kematian Tullus Hostilius yang misterius, Senat Romawi memiliki cucu Numa Pompilius, Ancus Marcurius, sebagai raja seperti kakeknya. Yang kelima, Tarquinius Priscus. Priscus merupakan keturunan Etruska dan diaptosi oleh Ancus Marcurius. Dalam masa pemerintahannya, ia menanamkan banyak peperangan, menambah 100 anggota dari suku Etruska ke dalam senat. Yang keenam, Servius Tullius Tarquinius Priscus diganti oleh menantunya, Servius Tullius. Servius adalah raja Roma kedua yang merupakan keturunan Etruska. Yang ketujuh, Tarquinius Superbus, anak dari Tarquinius Priscus dan menantu Servius Tullius. Tarquinius Superbus adalah orang Etruska. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang peradaban kaum Monarkenaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Wahyu dengan NIM D1A021019 dari kelas A1 Fakultas Hukum. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan tentang materi kaum Monarkomaken.
Kaum monokromake menentang absolutisme, unsur revolusioner, dan para tokoh kaum reformasi dan kaum monokromake. Kaum monokromake ini sebelumnya sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya, namun tidak terlalu jelas dan padat adanya pembahasan sebelumnya. Maka di sini saya akan mencoba membahas kaum ini, di mana para tokohnya memiliki efek dan sejarah hingga pada era modern masa kini. Istilah monarkomake adalah berarti anti raja atau menentang raja dalam artian umum. Namun pada masa abad pertengahan bukanlah bertujuan untuk menentang raja, adalah eksens pada raja tersebutlah yang ditentang. Karenanya adalah hal yang melekat pada para pemikir besar bahwa kaum ini adalah sebar ajaran-ajaran para pemikir besar negara dan hukum. Kaum ini ada karena keabsolutan kekuasaan daripada raja dan adalah sebuah probleman yang cukup rumit pada masa itu untuk memisahkan perihal terpenting dan tertinggi antara negara, raja, agama, dan paus. Tujuan dari kaum ini adalah membatasi kekuasaan raja yang bersifat absolut itu. Secara prinsipnya mereka tidak akan mencari atau meletakkan dasar baru pada sistem ketatanegaraan dan juga tidak menentang adanya kerajaan, namun mencari dasar dan batas daripada kekuasaan raja itu. Apa alasannya dan tindakan yang dapat dilakukan bila raja itu melampaui batas-batas tersebut. Kaum ini dapat para tokohnya membahas dan mengemukakan mengenai hubungan negara dengan gereja dan berbagai bentuk dan keadaan yang baru ditumbuhi oleh kaum reformator dan absolutisme. Sebagai contoh adalah apakah raja itu berhak memerintah bertetangga dengan aturan-aturan agama? Setidaknya jawaban ini memiliki dua bentuk, ya dan tidak. Jika jawabannya adalah ya, maka orang atau penjawab tersebut menyetujui bahwa timbulnya pemerintahan tirani, suatu kekuasaan absolutisme. Dan bagaimana jika tidak? Berarti orang atau penjawab ini menyetujui bahwa ada unsur revolusioner dalam kekuasaan duniawi. Perjuangan melawan absolutisme telah dimulai sejak zaman Scarfield di Prancis pada tahun 1572. Tanggal 24 Agustus yang dikenal sebagai Malam Bartholomeus, di mana dilakukan pembunuhan besar-besaran terhadap kaum Protestan oleh perintah penguasa Katolik. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monarkomake adalah sebuah gerakan dari kelompok yang berpandangan bahwa kekuasaan berasal dari raja, yang berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari rakyat dengan melakukan suatu perjanjian. Rakyat menyerahkan kekuasaan kepada raja untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam menjalankan kekuasaan, raja harus memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dan bila raja bertindak sewenang-wenang, maka rakyat dapat menarik kekuasaannya. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk membatasi kekuasaan raja. Monarkomake terdiri dari 12 karakter yang diawali dengan karakter M dan diakhiri dengan karakter N dengan 5 huruf vokal. Monarkomake juga adalah sebuah gerakan dari kelompok yang berpandangan bahwa kekuasaan berasal dari raja, yang berasal dari Tuhan tetapi berasal dari rakyat. Dengan melakukan suatu perjanjian, rakyat menyerahkan kekuasaan kepada raja untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam menjalankan kekuasaan, raja harus memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dan bila raja bertindak sewenang-wenang, maka rakyat dapat menarik kekuasaannya. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk membatasi kekuasaan raja. Demikian penjelasan arti kata monarkomake jika diterjemahkan dalam hukum Islam. Monarkomake, suatu pemerintah yang dipimpin oleh seseorang raja yang kekuasaannya diperoleh secara turun-temurun dan berlangsung seumur hidup. Contoh negara yang menganut bentuk monarkomake adalah Kerajaan Inggris, Belanda, Brunei Darussalam, dan Muak Thai. Monarkomake absolut, pemerintahan negara yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak atau tidak terbatas. Contohnya Raja Louis XIV di Perancis yang memerintahkan secara sewenang-wenang. Demonstrasi aktif, orang yang aktif dalam melakukan aksi atau untuk rasa kepada pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Konvensi,
Konvensi Montevideo, konvensi yang dilaksanakan di Uruguay yang dihadiri negara-negara antara Amerika yang menghasilkan tentang saraf-saraf berdirinya suatu negara yang terdiri dari 1. Pemerintah berdaulat, 2. Wilayah, 3. Rakyat, dan 4. adalah ada penganut dari negara lain. Monarkis konstitusional, pemerintahan negara yang dipimpin oleh seorang raja yang kuasanya dibatasi oleh undang-undang atau konstitusi. Ditandai sebagai tempat kedudukan tentara, panduan atas laksana Mabes, markas besar TNI, markas Laskar Jihad Ahlussunnah wal Jamaah. Parlementer monarki, pemerintahan negara kerajaan di mana raja hanya berkedudukan sebagai pada negara atau simbol dan lambang negara. Sedangkan yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri yang dipimpin oleh raja atau parlemen. Aksiomal politik, pernyataan politik yang dapat diterima kebenarannya walaupun tidak dapat dibuktikan. Komandan, kepala atau pimpinan pasukan. Komandan aba-aba atau perintah dari atasan, biasanya terdapat pada kesatuan militer. Komandan jihad, sebuah istilah dari penguasaan order baru yang disematkan kepada kelompok muslim yang dianggap pejuang garis keras. Sebenarnya ini merupakan gerakan yang direkayasan atau diciptakan intelijen tentara yang dikomandani oleh Ali Mortopot dan orang-orang yang ingin menghancurkan perjuangan Islam di Indonesia. Korps, suatu berkumpulan atau penghimpunan dari para diplomat. Pidato kenegaraan, bicara yang disampaikan oleh seorang kepala negara pada acara penting kenegaraan seperti bicara 17 Agustus. Jaken kabinet, suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Kamus istilah politik ini merupakan kamus online yang dapat Anda gunakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang penjelasan kaum Romawi kuno dan peradaban kaum Monarkenaken. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.